Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Ya, salah satu perkataan Doflamingo tentang perang terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece, yaitu Perang Tahta, sepertinya akan segera terbukti. Pasalnya, pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead cepat atau lambat akan menyeret kelompok-kelompok tertentu untuk bertarung dan menghadapi pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Artinya, secara tidak langsung, pertempuran ini pun akan menyebar ke pihak-pihak atau bajak laut lainnya yang memiliki kepentingan atau masalah dengan pihak pemerintah dunia. Contohnya saja seperti organisasi Revolutionary Army dan juga organisasi Cross Guild. Dan bukan hal yang tidak mungkin, hal ini pun akan berdampak langsung kepada kaum naga langit. Apalagi seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Vegapunk bahwa 200 tahun yang lalu, Mary Joyce yang merupakan tempat tinggal kaum naga langit pernah diserang menggunakan robot kuno. Namun belum diketahui pasti siapa yang memerintahkan robot kuno ini dan alasan kenapa robot kuno ini menyerang Mary Joyce. Well, tentunya sebagai fan One Piece, kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kaum naga langit. Ya, kaum naga langit atau Tenryubito merupakan kelompok yang sangat berkuasa dalam dunia One Piece. Mereka dikenal sebagai dewa yang berada di kasta tertinggi yang ada di dunia One Piece. Tentu saja, hal ini membuat kaum naga langit atau Tenryubito bisa melakukan apapun sesuai keinginan mereka, termasuk menyewa para budak dan melakukan tindakan penganiayaan. Dan yang lebih gilanya lagi, apa yang dilakukan oleh para Tenryubito ini di mata pihak pemerintah dunia dianggap sesuatu hal yang benar. Jadi bisa dibayangkan bukan, bagaimana beruntungnya Luffy ketika dia berhasil menghajar salah satu Tenryubito di Kepulauan Sabaody. Ya, meskipun ketika itu, kelompok bajak laut topi jerami harus berhadapan langsung dengan Admiral Kizaru. Jelas hal ini pun akan menjadi sebuah dejavu bagi kelompok bajak laut topi jerami, karena seperti yang kita tahu, Admiral Kizaru dikatakan telah menuju ke Pulau Egghead. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami sudah siap menghadapi Admiral Kizaru? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya, sebagai fan One Piece, kalian semua sudah tahu bagaimana kacaunya situasi di dunia One Piece setelah kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom oleh aliansi bajak laut topi jerami saat di negeri Wano. Ya, mulai terbentuknya organisasi Cross Guild yang memiliki tujuan untuk menghabisi para angkatan laut. Lalu pergerakan kelompok bajak laut Kurohige yang bertarung melawan kelompok bajak laut Hati untuk memperebutkan Sarinan Road Poneglyph. Kemudian kelompok bajak laut topi jerami yang terlibat dalam pertarungan melawan agensi B-Zero yang mencoba untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Lalu yang terakhir, pergerakan organisasi Revolutionary Army yang akan segera memulai pertarungan terbesarnya. Jadi tidak heran ya, kenapa Sakazuki Akainu merasa sangat kesal dengan era angkatan laut yang saat ini dia pimpin. Nah, dari sini apabila kita perhatikan, memang selama era kepemimpinan Sakazuki Akainu di organisasi angkatan laut, Akainu ini selalu terlihat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Contohnya saja, Akainu melarang Admiral Kizaru dan Ryukugyu untuk pergi ke negeri Wano. Dan saat ini Kizaru pun tanpa berpamitan dengan Akainu pergi ke Pulau Egghead. Jelas Akainu yang sudah mengetahui bagaimana perkembangan dari Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami hingga menjadi seorang Yonko, pastinya tidak akan meremehkan Luffy begitu saja. Dan bisa jadi Sakazuki Akainu akan memerintahkan markas G40 yang berada di dekat Pulau Egghead untuk membantu Admiral Kizaru dan menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Di sisi lain, tentu saja Zoro yang berada di luar Pulau Egghead dan sedang menjaga kapal Thousand Sunny pastinya akan menyadari jika ada angkatan laut yang datang. Dengan kata lain, pertarungan Zoro melawan Admiral Kizaru pun benar-benar akan segera terjadi. Tentu saja, apabila kita melihat bagaimana Zoro yang tidak berdaya di hadapan Kizaru ketika di Kepulauan Sabaody dulu akan menjadi suatu balas dendam yang sangat epik bila Zoro nantinya berhasil mengalahkan Admiral Kizaru. Namun Mimin rasa pastinya bukan sesuatu hal yang mudah bagi Zoro untuk bisa mengalahkan Admiral Kizaru.
Apalagi Kizaru memiliki kekuatan buah iblis Logia yang sulit untuk dilukai. Ya, terlepas dari Zoro berhasil membuat monet terbelah menjadi dua, tetapi Kizaru adalah seorang admiral yang memiliki kekuatan buah iblis yang cukup overpower. Apalagi Kizaru ini dikenal sebagai tukang spam dengan kekuatan buah iblisnya. Kemudian di sisi lain, sebenarnya keputusan Rob Lucci untuk bertarung melawan Luffy tanpa seizin Gorosei jelas menjadi sebuah keputusan yang salah. Karena seperti yang dikatakan oleh Stacy dan Kaku, untuk menghadapi seorang Yonko, mereka harus izin terlebih dahulu kepada atasannya yaitu Gorosei. Bahkan Stacy juga sampai mengatakan, mengganggu anak buah dari Yonko saja sudah dapat menimbulkan perang besar. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan, saat ini pihak pemerintah dunia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan apabila keputusan yang diambil oleh Rob Lucci ini berbeda dengan keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah dunia, maka sudah sangat amat jelas gelombang arus pertempuran besar sepanjang sejarah dunia One Piece benar-benar akan segera terjadi. Selain itu, cepat atau lambat, hal ini pun akan menimbulkan pergerakan dari berbagai pihak dan kemungkinan besar ini akan memancing pergerakan dari organisasi Revolutionary Army. Yap, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1068 kemarin, jika Bartolomeo Kuma menteleport dirinya ke suatu tempat yang belum diketahui pasti, bisa jadi Bartolomeo Kuma akan terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead, di mana hal ini kemungkinan besar akan memancing pergerakan dari Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army untuk terlibat dalam pertempuran besar di Pulau Egghead. Nah, jika benar Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army akan terlibat di pertempuran Pulau Egghead, jelas hal ini tentunya akan membuat agensi B-Zero atau pihak Angkatan Laut akan terdesak. Artinya, kesempatan mereka hanya berpikir bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi untuk membalikan sebuah keadaan. Dan Mimin rasa kemungkinan terburuknya adalah agensi B-Zero atau dari pihak Angkatan Laut berhasil menghabisi Dr. Vegapunk atau paling tidak berhasil menculik dari salah satu anggota kelompok bajak laut topi jerami atau anggota Revolutionary Army. Dan perlu diingat, jika Sentomaru benar-benar berhasil dikalahkan oleh Rob Lucci, itu artinya si B-Zero memegang akses untuk mengendalikan para Serafim, termasuk Serafim Kuma. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, mereka bisa menteleport kemana saja sesuai yang mereka inginkan. Dan inilah alasan kenapa Oda Sensei membuat kapal mereka dihancurkan oleh si Beast Monster milik Dr. Vegapunk. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika Bartolomeo Kuma akan menjadi sebuah jembatan untuk menuju ke arc berikutnya dengan kekuatan buah iblisnya. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1070. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.